Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat malam, salam sehat ya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk pertemuan kedua setelah UTS. Oke, apa sih materi pada malam hari ini? Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang digital storage. Jadi Anda sebagai mahasiswa informatika harus paham berbagai macam bentuk, teknologi, tempat penyimpanan. Oh ya, sorry saya tidak bisa menghidupkan kamera ternyata, karena saya hidupkan ternyata kameranya agak trouble ini settingannya. Oke, tapi mungkin lain kali Anda bisa melihat wajah saya yang sesungguhnya ya, penampakan yang sebenarnya. Ya, oke. Baik, saya akan tampilkan slide presentasi pada perkuliahan malam hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Ya, jadi materi kita yaitu berkaitan dengan malam ini berkaitan dengan sistem operasi, ya, sistem operasi. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting sebenarnya. Mengapa? Karena kalau misalkan beberapa orang hanya tahu kalau sistem operasi itu adalah Android dan Windows, gitu ya. Padahal ada banyak sekali dan mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, baik. Apa sih yang akan kita diskusikan pada malam hari ini? Yaitu pertama berkaitan dengan purpose of an operating system. Jadi, apa sih tujuan dari sistem operasi? Kemudian pilihan-pilihan dalam sistem operasi ya, terutama di mobile atau di komputer maupun di mobile device ya. Kemudian mengapa ada perbedaan antara Android misalkan dengan Windows? Kemudian mengapa ada banyak sekali versi-versi Windows, kok tidak harus diupdate, tapi juga berkaitan dengan arsitekturnya. Ya, baik. Jadi nanti kalau tidak salah di semester 3 Anda akan mendapatkan kuliah, ya, mendapatkan mata kuliah sistem operasi, jadi atau operating system ya, operating system. Jadi bahwa operating system itu bagaimana cara kerjanya, mengapa dia bisa mengenali hardware, kemudian apa fungsi utamanya, ini yang mungkin menjadi penting untuk bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, jadi sistem operasi atau operating system ya is a set of program that coordinate all the activities among computer or mobile device hardware. Jadi kalau Anda beli komputer, maka setelah komputer Anda itu baru masih kosongan ya, ketika dinyalakan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, oke. Jadi kalau pada zaman dahulu kala, kalau Anda beli zaman dahulu kala, karena kalau antara Anda beli PC dengan notebook berbeda ya, antara Anda beli desktop dengan notebook maka berbeda. Apa yang membedakan? Kalau Anda beli PC, ya, Anda beli PC atau beli desktop, umumnya maka motherboardnya, harddisknya masih baru dan seterusnya. Maka ketika kemudian Anda nyalakan, ya, dia baru ada sistem BIOS. Jadi komputer ketika dinyalakan dia akan tampil memang, ya, misalnya Megatrend atau BIOS sistem apa dan seterusnya. Karena memang di motherboard itu ada semacam memori yang menyimpan program kecil yang disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System. Jadi program inilah yang kemudian akan mengarahkan komputer Anda terhubung keyboard apa tidak, harddisknya ada apa tidak, CD-ROM-nya ada atau tidak ya. Kemudian dia akan booting melalui apa. Sayangnya saya tidak bisa demokan ya. Seharusnya mungkin saya tampilkan itu, tapi bisa juga nanti kita cari di internet itu ya. Ya, jadi tampilan BIOS. Jadi saya tampilkan aja, saya cari aja di internet. Bentar. Saya akan coba cari dulu tampilannya BIOS screen ya. Ya, supaya oke ya, ini ada. Ya, oke. Are you okay? Ya, kalau dia kan ada TikTok ya. Saya keracunan TikTok ini gara-gara apa ya, buka YouTube ketemu apa gitu pokoknya. Ya, oke, ini ada nih. Ya, baik, saya akan share screen lagi. Screen semuanya ya. Ya, baik. Kalau Anda nyalakan komputer pertama kali, ya ini penting sekali ya. Maka kemudian bisa saja akan muncul seperti ini. Jadi
komputer Anda itu baru, crash ya, nggak ada error ketika dinyalakan, maka kemudian akan muncul seperti ini. Biasanya akan muncul IMEI BIOS, tergantung dari merek dari BIOSnya ya. Jadi sebenarnya program bisa memunculkan tampilan tulisan dan program seperti ini tuh disimpan di ROM BIOS. Jadi ada memori kecil, ada read only memory yang kemudian dia akan dijalankan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Dia akan ngecek USB ada apa enggak, memorinya ada apa enggak ya, kemudian seterusnya. Nah, ini memorinya ada berapa. Kalau kemudian oke, Anda mau masuk ke setup, maka umumnya akan ditampilkan seperti ini. Jadi sebenarnya BIOS itu akan memunculkan konfigurasi ya, bentuknya macam-macam tergantung dari komputernya, dia pakai jenis BIOS apa. Jadi nanti di sini ada CPU konfigurasinya, kemudian juga chipset yang digunakan ya, atau dia pakai Intel atau pakai AMD misalkan ya, apalagi kira-kira ya, bootingnya. Nah, ini juga dia bootingnya dari mana ya. Ini sangat berbahaya kalau kemudian Anda tidak setup dengan benar ya. Contoh nih, misalkan ini tidak di password. Umumnya sih orang-orang malas untuk mempassword ini ya. Sebenarnya ini bisa di password. Tujuannya untuk apa? Karena kalau kemudian ada penjahat nih, ada hacker, ada black hat, dia kemudian menguasai komputer tersebut, dia tinggal booting, maka dia bisa booting melalui flash disk. Kalau kemudian sebuah komputer bisa di-booting melalui flash disk, maka tamatlah riwayatnya. Kenapa? Karena kalau di flash disk tersebut ada sistem operasi seperti backtrack, misalkan ya, maka sistem operasi Windows tadi itu bisa di-hack. Itu ceritanya. Nah, di BIOS ini, BIOS Setup Utility ini, kalau kemudian kita arahkan supaya dia nggak booting ke USB, nggak boleh booting ke USB, maka dia masih cukup aman. Ya, itu kira-kira begitu. Walaupun kalau kemudian dia pakai password di BIOS-nya ini masih bisa di-crack. Itu aja sih sebenarnya. Tidak ada sistem yang benar-benar kuat itu ya. Oke, apa fungsi dari BIOS sekali lagi? Untuk memastikan perangkat apa yang kemudian dia dijalankan. Oh, bootingnya lewat hard disk. Baru kemudian dia akan masuk ke sistem operasi. Jadi ketika kemudian BIOS itu sudah selesai mengecek dan perangkat siap untuk dijalankan, dia akan memanggil hard disk. Di hard disk tersebut yang dijalankan pertama kali itu adalah bagian dari sistem operasi. Oke ya. Jadi kalau di notebook, kenapa kok beda Pak? Notebook zaman sekarang biasanya sistem operasinya itu sudah bundling. Sudah ketika Anda membeli notebook yang mahal ya. Notebook yang mahal. Kenapa? Karena kalau notebook ada juga, kalau notebook yang murah itu ya, bukan murah sih ya sebenarnya, tapi ada notebook pilihan. Jadi penjual notebook itu biasanya ada pilihannya. Apakah Anda akan membeli notebook itu hanya hardware-nya saja atau sistem operasinya juga di dalamnya. Jadi ada notebook yang dijual bundling itu dengan sistem operasi. Sehingga ketika Anda beli notebook, di tempat tokonya itu langsung dibuka, langsung dijalankan, itu dia akan langsung men-setup sistem operasinya. Dan kalau ada kerusakan, bisa langsung di-restore. Jadi Anda nggak perlu pakai install ulang, pakai CD pada sistem operasinya. Oke ya, kalau di pasaran sih biasanya akan dijual. Apakah misalkan sistem operasinya itu dia pakai coba saya cek di toko di Bineka ya. Jadi apakah kemudian laptop tersebut itu dia pakai sistem operasinya home ya, Windows ya, ataupun dia pakai profesional. Jadi sistem operasi yang dijual umumnya juga dia punya mana. Oke, coba ini. Saya nggak tahu ini ada apa enggak, tapi saya coba buka aja ya. Oke, ini juga. Jadi, mengapa kok komputernya kok bisa mahal, Pak? Misalkan, kenapa kok ini murah gitu misalkan. Contohnya seperti ini. Dia punyanya Relion misalkan, dia cuma 6 sekian, itu masuk murah ya. Ya memang 4 GB, oke, dan kita sudah pernah membahas ini sebelumnya. Tapi apakah kemudian, gini nih, dia dapat sistem operasi Microsoft Windows 10 Pro. Wah, ini sudah bagus ini. Artinya ketika Anda beli komputer ini, maka sudah termasuk juga dengan sistem operasinya. Baterai 6 sel, 4 GB,
harddisknya aja yang, tapi saya kira ini Windows 10 ini sudah oke, berarti dia udah, apalagi sudah Pro. Yang ini misalkan, maka kita bisa lihat spesifikasinya, dia dapat enggak sistem operasinya, graphic storage, wah ini dia, OS-nya Windows 10 ya, OS 2019 original misalkan ya. Oke, ini jadi macam-macam sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ini, yang ini beruntung ya. Tapi ada juga, Pak, saya nggak mau beli yang ada sistem operasinya karena notebook saya nanti mau diinstal pakai sistem operasi lain, pakai sistem operasi Ubuntu misalkan ya. Ya, itu pilihan sebenarnya. Ya, itu ya. Oke. Pertanyaannya adalah setelah dia dijalankan sistem operasi itu dia ngapain? Maka sistem operasi lah yang berfungsi. Jadi sistem operasi itu adalah sekumpulan program ya. Mana ini adanya? Sekumpulan program, kok nggak ada? Oh, ini pointer ya. Sekumpulan program ya yang dia itu bertugas untuk mengkoordinasikan semua kegiatan di dalam komputer ataupun mobile device. Jadi misalkan apakah komputer tersebut itu tersambung dengan printer, maka tugasnya sistem operasi yang akan mengeceknya. Apakah Anda menjalankan aplikasi browser, maka sistem operasi yang akan menjalankan. Jadi ibaratnya sistem operasi itu seperti tuan rumah, ya, tuan rumah dari sebuah sistem software. Ya, kalau sistem operasinya bagus, ya maka insya Allah aman, ya, cepat, ya, dan akan jauh lebih mudah. Ya, oke ya. Apa saja sih yang ada di dalam sistem operasi? Yaitu ya start and shutdown komputer, ya, nyalain dan matiin misalkan ya. Kemudian juga menyediakan tampilan. Jadi munculnya pointer mouse ini adalah tugas juga dari sistem operasi nih ya, yang karena operasi Windows itu berbasis grafis. Tapi kalau sistem operasi yang lama, ya saya ambil contoh di sini, saya mungkin di antara Anda ada yang pernah mungkin, jadi sistem operasi zaman dulu itu tidak pakai mouse, ya, ada yang disebut sebagai disk operating system. Maka interaksi antara si pengguna, ya, antara pengguna dengan komputernya, dia menggunakan perintah. Contoh misalkan ya, saya mau masuk ke direktori F misalkan, maka tinggal tekan F.2 enter, maka dia masuk ke drive F. Drive itu semacam kayak kamar-kamar tempat nyimpan data ya. Maka untuk menampilkan apa isinya saya pakai perintah dir misalkan. Oh, isinya. Atau kalau dir per w misalkan. Jadi kalau zaman dulu sistem operasi itu Anda harus menghafalkan perintahnya. Ya, perintah dan larangannya ya. Kayak di agama aja ya. Oke, saya pindah lagi ke D misalkan, karena drive saya itu ada ada C, D, E, F ya. Maka kemudian sekarang saya sudah pindah ke drive D. Ya, oke ya. Drive D. Oke, maka kalau Anda perhatikan di sini di drive D kira-kira isinya apa aja? Saya tinggal pakai perintah dir per w misalkan, atau dir per p. Jadi karena saya tuh udah lama banget pakai komputer, maka saya hafal ya perintah-perintah seperti ini. Menghapus layar, CLS atau clear screen misalkan. Ya, oke, apalagi kira-kira? Saya ingin tahu IP config misalkan. Konfigurasinya saya IP-nya apa? Oh, apa ya? Kok IP config sih? coba saya kok jadi lupa. Coba saya pakai perintah ping dulu ya. Kok IP apa ya? IP config, IP con. Ya, oke. Coba saya pakai perintah lagi yang lainnya. Misalkan saya pengen ngeping. Ini kira-kira internetnya nyambung enggak sih ke Google misalkan. Maka saya coba pil ke Google. Bisa nggak Google di ping? Maka kemudian kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata bisa di ping dan nggak putus ya, misalkan IP-nya Google ini ya. Kok IP apa ya namanya ya? Oke. Jadi ada banyak perintah-perintah yang ada di Windows ya. Maka Anda coba cari aja ya. Common ya. DOS ya, common com. Maka ada banyak sekali perintah-perintah yang kemudian kita bisa gunakan. Kalau zaman dulu itu pada sistem operasi Microsoft Windows itu ya seperti ini.
ya CHK DSK, kemudian nah ini nih assign attribute break, ini masih sampai sekarang masih tetap digunakan. Contohnya misalkan kalau komputer Anda atau file Anda nih, flash disk Anda kok nggak muncul ya ininya apa filenya, oh kena virus ternyata, maka biasanya menggunakan perintah attrib min h min s ya atau plus s plus h ya untuk menyembunyikan atau menampilkan kembali ya. Kemudian apalagi copy, jadi dulu kalau mau mengcopy file ya pakai perintah copy seperti ini, copy command ini ya. Oke, dan seterusnya, ada banyak sekali nih perintah-perintah lagi yang lainnya. Baik, saya akan kembali lagi ke bahasan kita. Kemudian manage program ya. Jadi umumnya kalau pada manage program itu kita tahu ada control panel misalkan. Jadi yang paling umum control panel itu buat ngapain, misalkan mengatur program apa yang diinstal di komputer kita ya. Maka ini kira-kira, oh program apa sih yang diinstal di sini? Maka ada torrent, ada apa gitu, Mendeley dan seterusnya. Bisa nggak saya install atau uninstall atau view update, misalkan mana yang perlu diupdate misalkan, atau misalkan saya ingin menampilkan program yang, nah ini semua itu adalah bagian dari sistem operasi. Jadi tugasnya sistem operasi itu banyak. Namanya juga tuan rumah ya. Jadi tuan rumah dari semua perangkat, tuan rumah dari sehingga dia juga menjadi manajer, termasuk juga mengelola memori misalkan. Jadi kalau kemudian kita masuk ke task manager misalkan, ke task manager seperti ini, maka kita bisa tahu kira-kira komputer kita memorinya berapa, yang terpakai berapa ya. Oke, kemudian memori ini kira-kira butuh virtual memory apa enggak gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini semua adalah tugas dari sistem operasi. Itu mengapa kemudian sistem operasi itu tugasnya begitu penting ya. Termasuk juga koordinat teks ya, ke teksnya. Apa sih yang dikerjakan misalkan. Jadi kerjaan tadi apa ya? Kemudian ngapain aja misalkan. Apa sih yang dijalankan misalkan ya. Nah, di sini ada program-program yang sedang dijalankan misalkan di sini, oh ada Camtasia, ada Zoom, ada dan seterusnya ya. Maka kalau misalkan komputer Anda lambat nih, maka Anda tinggal buka ini, Anda bisa lihat, Anda bisa pantau di text manager di sini, kira-kira apa yang menyebabkan lambat, apa yang sedang bekerja, kemudian siapa yang sedang menyimpan di hard disk misalkan, atau program apa yang paling besar dia memakan memori, kok memorinya sampai segini besarnya, nah, gitu. Kira-kira begitu ya. Itu pentingnya jadi saya juga bisa tahu Anda nggak program yang mencurigakan yang mungkin dia nggak pernah saya install tapi ada di sini, maka saya biasanya juga menginspeksi ya, ini programnya lagi kerja tapi saya nggak pernah menjalankannya, wah ini kayaknya ada malware-nya gitu, kira-kira begitu ya. Oke, yang lain lagi saya kira berkaitan dengan konfigurasi device misalkan ya. Jadi konfigurasi device, perintah ipconfig itu bukan di yang DOS command ya, tapi di sini ya, ini nih. Ya. Maka di sistem operasi kita bisa melihat ya, oh ini kok nggak ada sih ipconfig-nya ya. Oke. ipconfig itu emang harusnya di DOS ya, sehingga saya juga, karena kemarin saya ubah settingnya. Oh ini dia ya, ipconfig ya. Oke, baik. Jadi saya pakai perintah ipconfig misalkan untuk melihat IP saya berapa, ya kan? Kemudian subnet max-nya, gateway-nya, ya ini juga. Maka ini juga bisa digunakan ya, bisa ditampilkan. Ya. Kira-kira begitu. Saya keluar dari sini, maka saya tinggal pakai perintah exit ya, maka dia keluar. Ya, oke, itu kira-kira gambaran dari hal-hal yang berkaitan dengan sistem operasi. Kemudian monitor performance, ini adalah bagian dari memonitoring performance tadi ya, kira-kira memori, CPU. Jadi kalau misalkan komputer Anda lambat, kenapa gitu kan ya, maka Anda dengan begitu Anda bisa tahu Wi-Fi-nya saya nggak download tapi kok ini kok jalan ya gitu kira-kira. Maka jangan-jangan gitu kan, kok jangan-jangan ada orang yang menghack komputer saya sehingga dia bisa sedang mengcopy file saya di komputer ke komputernya dia misalkan. Maka kita bisa memonitoring.
Apalagi misalkan establish an internet connection, ini juga tugasnya dari sistem operasi ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali ya, control network, administrator security misalkan. Oke, kita kembali lagi ke control panel misalkan ya. Mana tadi ada control panel ya. Oke, coba. Oke, maka saya bisa masuk misalkan ke control panel. Di control panel juga berkaitan dengan pengaturan siapa yang boleh pakai. Contohnya seperti komputer ini misalkan. Kalau komputer Anda tidak hanya dipakai oleh Anda, tapi juga dipakai oleh orang lain, maka Anda bisa membuat beberapa user ya. Jadi Anda bisa tambahkan user baru di sini. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya kemudian data Anda tidak diacak-acak oleh orang lain. Misalkan misalkan adik Anda, "Kak, aku pinjam komputernya." Oke gitu ya. Tapi Anda loginnya, Anda pakai komputer, Anda pakai login Anda sendiri di sini. Jadi kalau Anda perhatikan login saya punya beberapa login di sini. Tujuannya untuk apa? Nah ini nih, tujuannya untuk apa? Jadi supaya kalau kemudian ini saya gunakan untuk yang pribadi, sifatnya di sini. Tapi kalau ada orang misalnya mau pinjam, saya bisa pakai login yang lain ya. Sehingga jangan sampai kemudian data kita jadi hilang, secara nggak sengaja, atau beberapa dokumen rahasia kita mungkin juga dibaca, ya itu juga penting untuk bisa di hidden. Kalau Anda kerja pun begitu ya, komputer di tempat kerja juga, kalau komputer Anda dipakai oleh orang lain, ya bahkan don't trust to anyone. Prinsip dari keamanan komputer adalah jangan percaya siapapun. Pokoknya don't trust anyone ya, atau trust no one ya. Tujuannya untuk apa? Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang ada misalkan saudara Anda atau mungkin pacar Anda misalkan ya, saya pinjam komputernya, ternyata dia kepo, ternyata dia julid ya, terus dibukain historisnya apa. Bayangkan kalau misalkan nih, contoh nih ya, saya kasih tahu. Anda kepo sama pacar Anda misalkan ya, pengen tahu yang dibuka apa aja sih gitu kan. Pasti caranya untuk mengetahui ya bahwa atau adik Anda tuh buka apa saja misalkan, maka Anda bisa buka riwayat di sini kan. Oh, ada riwayat, dia buka apa saja, maka bisa ketahuan kan, buka apa. Ini kok situs bokep yang dibuka misalkan. Jadi Anda bisa juga sebenarnya menjulitin teman Anda, teman kos Anda. Ini kalau saya kan nggak ada nih kan ya. BIOS, ya Pak Cur paling udah dihapus historisnya. Enggak ya. Jadi Instagram saya buka, YouTube, lagu-lagu. Kalau saya buka YouTube isinya apa? Ya tentang lagu-lagu, dan seterusnya. BIOS screen yang kita baru buka ini juga gitu kan. Jadi apa yang dibuka itu kenapa? Itu sifatnya rahasia. Itu mengapa kemudian penting ya di sistem operasi Anda bisa menggunakan beberapa user ya supaya kemudian itu terpisah. Tadi ada updating sistem operasi ya. Ini juga penting untuk diupdate dan seterusnya. Oke, kemudian ini dia ya. Sistem operasi misalkan Anda ada tombol ya, tadi ada tombol untuk on off dan seterusnya. Ada semacam saran, saya juga tahu sistemnya apa ya. Ada semacam saran dari saya, kalau komputer Anda ya seringkali Anda itu nggak terlalu banyak pindah kemana-mana, ya jangan terlalu sering juga untuk shutdown ya. Kenapa? Karena ketika Anda shutdown komputer, terus nyalainnya lagi kan biasanya begitu lama. Padahal nanti nyalain lagi, bukain lagi aplikasi, maka sebenarnya Anda bisa memanfaatkan. Jadi kalau ini kan tombol power kan, tombol power, loh kok mana sih? Kok hilang? Bentar. Oh iya ini ya tadi ya. Ini ada tombol power misalkan. Maka di sini ada pilihannya, apakah sleep, hibernate, shutdown, restart ya. Pilihannya adalah antara sleep, hibernate sama shutdown. Kenapa saya tidak begitu menyarankan shutdown? Kalau Anda hanya akan tinggal sebentar, maka Anda bisa gunakan tombol sleep ya, sehingga kemudian komputer masih nyala, tetapi kemudian dia masih cukup aman ya. Kalau Anda pengen ditinggal semalaman, tapi kemudian nanti besoknya tidak ingin terlalu repot untuk buka lagi aplikasi, maka Anda bisa pakai hibernate ya. Tapi kalau Anda atau misalnya Anda di rumah nih,
lagi ngerjain tugas, nanti mau presentasi, terus mau ke kampus, 2 jam lagi, maka Anda bisa gunakan tombol hibernate. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika kemudian Anda sampai di kelas atau sampai di tempat kerja, maka atau di tempat presentasi kerjaan misalkan ya, maka Anda nggak akan terlalu lama untuk bisa menjalankan sistem komputer Anda. Itu kira-kira. Oke. Jadi sistem operasi itu juga mengendalikan semua perangkat. Jadi sekali lagi dia juga menjadi tuan rumah, menjadi manajer bagi peralatan-peralatan yang nyambung. Jadi apakah keyboard, apakah hard drive, apakah aplikasi, ya semuanya itu bisa digunakan dengan baik. Juga tergantung dari sistem operasinya. Ya, contoh printer. Printer itu ada drivernya memang, tapi kalau drivernya itu nggak cocok dengan sistem operasinya, Anda beli printer, maka jangan sembarangan beli printer. Kenapa saya katakan begitu? Coba ditanyain, cocok nggak nih? Anda komputernya pakai sistem operasi apa? Pakai sistem Windows 95. Oh, cocok apa nggak? Dilihat, ada nggak drivernya untuk Windows 95? Kalau sekarang sih gampang, Anda tinggal cari di internet. Ya. Kalau zaman dulu tidak semudah itu. Ya, Anda harus menyiapkan printernya, diinstal pakai CD, terkadang juga nggak cocok sama sistem operasinya, ya. Nah ini ya, tadi tombol untuk menyalakan komputer saya kira gampang. Kalau di handphone ada press button, atau di sini ada komputer ada pakai tombol power, ya. Ini adalah tombol-tombol power yang sudah umum ya ada di komputer ataupun di handphone, ya. Jadi ketika tekan tombol power, maka kemudian dia akan melakukan loading untuk BIOS seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi ini contohnya. Kapan Anda mau menggunakan sleep? Ya, kapan Anda mau menggunakan hibernate? Nah, maka ini perlu dipertimbangkan. Ya, kalau sleep itu program aplikasi yang Anda jalankan, dia akan masih ada di RAM, ya, masih ada di memori. Ketika dimatikan, maka dia akan diputus secara permanen, ya. Tapi kalau pada hibernate, ya, ketika kemudian aplikasi komputer Anda hibernate, maka semua dokumen tersebut, ya, dan aplikasi yang sedang dijalankan akan disimpan di hard drive. Itu mengapa ketika Anda hibernate dan Anda nyalakan lagi, biasanya Anda nggak perlu repot ya untuk membuka dokumen apa sedang diputar, dijalankan. Kenapa? Dia akan loading dari, cuman hibernate, kalau pada hibernate itu umumnya pasti akan memakan hard disk juga, karena dia akan, jadi hard disknya dia butuh cukup besar ya, karena kalau semakin banyak aplikasi yang sedang Anda buka pada waktu Anda hibernate, dia akan memakan banyak space juga. Kemudian user interface, ini berkaitan dengan bagaimana kontrol ya, cara si user atau kita menjalankan atau menggunakan komputer. Maka ada istilah yang disebut sebagai graphic user interface. Nah, ini kan atau disingkat sebagai GUI ya, graphical user interface. Jadi sekarang ini jauh lebih mudah ya, kita pakai mouse ya, kita pakai jari ya untuk bisa menjalankan aplikasi. Kalau dulu semuanya pada waktu command itu menggunakan perintah ya, atau command sentence ya. Ya, oke. Jadi kalau Anda yang penggemar Ubuntu atau keluarganya Linux ya, maka perintah-perintah itu paling banyak digunakan menggunakan diketik ya, diketik. Seperti perintah sudo misalkan ya, jadi perintah install, perintah apa dan seterusnya itu semuanya masih menggunakan perintah. Kenapa? Karena banyak sekali orang merasa itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan, jadi dia harus menghafalkan perintah-perintah. Tapi kalau orang yang malas mikir, malas menghafal, memang paling enak memang pakai graphic user interface seperti ini ya. Nah ini nih tadi ya, perintah bash ya di situ ya. Oke, ini ada istilah command line kan, nah ini perintah command lain ya. Ya, baik ya. Kemudian operasi sistem fungsinya apa saja kira-kira? Jadi gini, kalau pada zaman dulu ada istilah single tasking dan ada multitasking. Jadi single tasking itu sebenarnya ketika saya menjalankan program ini, maka komputer itu dia bisa menjalankan banyak program ya. Jadi ada istilah single tasking dan multitasking gitu. Jadi kalau Anda lihat di Task Manager ini,
komputer menjalankan banyak program sekaligus. Itu berarti dia multitasking, ya. Sekaligus dia browser, ini browsernya semakin besar ya. Sekaligus dia itu menyalakan Zoom, ya, anti malware, semuanya dijalankan secara bersamaan. Maka dia multitasking. Kalau pada zaman dulu, pada single tasking itu satu pekerjaan itu dijalankan, maka dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Antri. Jadi kalau misalkan contohnya ya orang di dapur misalkan. Kalau Anda bikin kopi, maka kalau yang namanya single tasking itu Anda nyalain air dulu, misalkan ngerebus air, maka itu pekerjaan. Anda tidak bisa mengaduk gula dan kopi misalkan sebelum airnya selesai dulu. Maka kemudian menyiapkan gelas, ya, kemudian Anda tuangkan air, dan itu urutannya ya, sampai kemudian jadi kopi. Tapi bisa saja kalau dalam konsep multitasking, ya, ketika Anda sedang merebus air, Anda mengerjakan hal yang lainnya. Itu kira-kira gitu, ya. Jadi atau secara bersamaan misalkan. Contohnya misalkan seorang ibu misalkan ya, sambil menggendong anaknya, dia sambil merebus air. Berarti kerjaan tersebut dijalankan secara bersamaan, ya. Itu konsep dasar dari multitasking. Kemudian ada foreground dan ada background. Konsep dasar dari foreground background itu artinya ketika program sedang dijalankan, ya, saya menjalankan taskbar, maka dia menjadi foregroundnya. Sedangkan program yang dia tidak sedang saya tampilkan seperti ini, dia menjadi background. Oke. Ada juga program yang sifatnya single user dan multi user. Ya, artinya bahwa kalau di sistem operasi itu, ya, apakah dia itu bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus atau dia hanya boleh untuk satu pengguna, ya. Oke. Ya, ini sistem operasi, ya, ada beberapa background application yang sedang dijalankan, yang ini sedang ditampilkan misalkan, ya. Oke, kemudian tadi ketika kita bicara tentang memori, Pak, memori saya itu cuman ada ini nih ya. Memori saya itu, Pak, cuman ada 4 giga, Pak. Waduh. Terus kamu sering banget buka aplikasi-aplikasi. Iya, Pak. Kalau kemudian memori itu sudah sampai sekitar 90%, ya, biasanya dia pakai 90%, ya, atau saya lihat sih yang komputer Windows 10 ini seperti ini ya konfigurasinya. Maka biasanya dia akan menggunakan hard disk sebagai tempat untuk penyimpanan sementara. Jadi sebagai tempat penyimpanan sementara dari aplikasi atau data yang sedang dijalankan. Maka itu yang disebut sebagai virtual memory. Jadi virtual memory pada prinsipnya adalah sistem operasi ketika kapasitas memori tidak cukup, maka dia akan menggunakan hard disk sebagai tempat untuk penyimpanan sementara. Ya, itu disebut sebagai swap file-nya, ya, swap file-nya. Jadi, tetapi konsekuensinya komputer Anda akan lambat. Jadi kekurangan memori akan menyebabkan, ya, komputer kita itu menjadi lambat. Jadi kalau Anda punya komputer Anda yang Anda gunakan, Pak, kok lambat banget sih? Buka Photoshop, buka Corel Draw, buka browser jadi lambat. Maka saran saya, upgrade-lah memori Anda, ya, minimal 8. Saya sudah pakai 8, tapi kalau saya buka banyak banget browser, biasanya sih nggak cukup juga, ya. Mungkin kalau komputer-komputer game sih biasanya di atas 16, ya. 16, kemarin saya lihat ada notebook itu yang dia pakai memori 32. Oh, pakai PC, sorry. Bukan notebook. PC 32. Wah, keren banget tuh, pasti mahal banget tuh, ya. Apalagi kalau pakai DDR4 itu, ya. Oke, nah, jadi sistem operasi kemudian, ya, dia akan melihat mana yang menjadi skala prioritas, ya. The operating system determine the order in which tasks are processed. Jadi ketika kemudian Anda ngeprint misalkan, Anda perintah untuk ngeprint di Microsoft Word, maka kemudian komputer itu akan, ya, memanggil dokumen apa yang akan di-print. Kemudian dia akan kirimkan dokumen tersebut ke printer. Apakah sekaligus? Tidak, ya. Ketika Anda ngeprint file ke printer, maka
kecepatannya juga sebenarnya tergantung dari, jadi apakah data yang akan di-print itu akan dikirim semuanya atau sebagian-sebagian, tergantung dari memori yang ada di printernya. Di printer itu juga ada memori sebenarnya ya. Jadi kenapa? Karena data yang akan dicetak itu semua akan disimpan dulu di situ. Kalau kemudian memori sudah mau habis, maka dia akan dikirimin lagi. Tujuannya untuk itu ya, supaya kemudian dia akan dikirimin. Jadi halaman 1, halaman 2. Makanya kenapa kalau kemudian kita tahu di teksnya printer seperti ini, dia akan ada muncul apa saja yang mau di print. Ya, itu tugasnya dari sistem operasi. Dan ya, yang paling penting lagi adalah bahwa ya, driver itu ada drivernya. Semua perangkat itu ada drivernya. Tetapi ada juga yang sifatnya plug and play. Apa itu plug and play? Plug and play itu sebenarnya ya bagaimana kemudian komputer kita kalau misalkan kita punya peralatan mouse kah, webcam kah, ya ataupun yang lainnya, ketika kemudian itu dia ditancapkan akan langsung terdetek ya. Kita nggak perlu install lagi. Kalau untuk mouse, flash disk, saya kira begitu ya. Beberapa printer dia juga, tapi sekarang karena eranya internet, saya kira nggak ada kesulitan. Biasanya sistem operasi ketika kemudian driver itu adalah program penghubung yang mengkomunikasikan antara sistem operasi dengan peralatan tersebut, itu tidak ditemukan, maka kita bisa menginstalnya secara online. Ini sudah saya jelaskan performance monitor tadi ya. Ini task manager yang sudah saya tampilkan dari tadi. Ya, ini task manager. Ya, jadi ini performance dan seterusnya ini ada di sini, penting banget. Ya, jadi saya cukup biasanya kalau untuk melihat komputer saya masih oke apa enggak, gitu, maka bisa di sini ya. Kemudian juga sistem operasi bertugas untuk koneksi ke internet, ya. Maka kalau Anda perhatikan, biasanya sih, Pak, internet saya tuh seringkali nyantol, Pak. Ya, seringkali kalau kemudian ini wifi-nya itu padahal nggak masalah, Pak, tapi nggak connect. Nah, maka biasanya kalau hal seperti itu saya akan show available network-nya. Ini kan ketemu kan ini kan misalkan. Maka biasanya saya akan melihat bukan di ini, tapi masuk ke adapter settingnya. Ya, masuk ke adapter settingnya. Saya pengen lihat ini bagus apa enggak? Oh enggak, kalau enggak biasanya saya klik kanan, apakah dia disable dulu, baru kemudian di enable ya. Kadang-kadang ini juga jadi masalah. Jadi umumnya kalau di Anda WiFi Anda itu komputer Anda tidak connect ke WiFi, padahal WiFi-nya nggak ada masalah, maka bisa saja kemudian Anda bisa klik ini disable dulu, baru di enable ya. Itu strateginya begitu. Tapi tidak selalu berhasil ya. Tidak selalu. Kadang-kadang juga saya harus merestart notebook saya kalau kemudian mungkin ada konfigurasi yang bermasalah. Jadi ini tugas sistem operasi ya untuk bisa connect ke internet ya. Automatic update ya. Windows Anda itu memang harus diupdate. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengamankan apakah kemudian jadi biasanya saya bisa lihat di sini. Ini contohnya misalkan ya. Ini adalah kalau apakah ada di Windows Security misalkan, apakah ada virus misalkan ya, apakah ada hal yang perlu diupdate misalkan, maka itu juga bisa saya lihat di situ. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kalau diupdate itu kalau misalkan ada patch ya, kelemahan istilahnya solusi dari kelemahan sistem operasi yang lama, maka itu bisa ditambal. Oke. Kemudian sistem operasi juga ada file manager ya, ada pencarian, image viewer, uninstaller ya, dan seterusnya. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi intinya adalah bahwa tugas dari sistem operasi itu contohnya ini adalah file manager ya kan, ini kan file manager ini. Jadi kita bisa lihat di sini ini kita bisa menampilkan hard disk ya. Ini disebut sebagai file manager. Jadi saya misalnya bisa masuk ke data ini, misalkan ya di sini ada materi pelatihan, misalkan ada gambar, misalkan gambarnya kok nggak tampil, maka saya bisa masuk ke view. Jadi cara pertama belajar komputer bagi Anda yang mungkin baru megang komputer adalah Anda sesering mungkin ngoprek, ini kira-kira untuk apa ya? Kira-kira ini untuk apa? Kalau ini kira-kira kalau saya pengen nyari menampilkan file yang terbaru, maka saya bisa klik. Atau kalau saya nyari di sini langsung, ya, maka saya bisa pakai search, ya. Atau kalau enggak saya bisa lihat
ini ada file gambar, saya pengen tahu ini gambar apa misalnya, maka saya bisa pakai ya, kira-kira begitu ya. Kebetulan ini saya pakai PNG ya, ada JPEG juga, maka kita bisa lihat gambarnya ya, kira-kira ya. Oke, kemudian saya pengen tahu ukuran filenya berapa sih ini? Oh, ini 4 GB, 4,8 mega, 256 kilobyte ya, dan seterusnya. Atau kalau misalkan saya bisa klik kanan seperti ini, maka saya bisa menampilkan ya properties, menampilkan properties di sini. Nah, ini bisa berupa kapan sih ini dibuat, kapan terakhir dimodifikasi, ya kira-kira begitu. Ya. Ini adalah bagian dari sistem operasi. Ya, banyak sekali ya. Ada PC maintain, ada disk clean up. Contoh misalkan ya, saya pengen menampilkan mana sih? Saya pengen menampilkan tools utility yang lainnya misalkan ya. Maka Anda bisa klik di sini. Di PC Anda klik kanan, ya maka di sini ada minutes. Nah, ini. Kalau Anda buka minutes, maka kemudian akan dimunculkan sebenarnya isi dari kontrol panel juga ya, yaitu berkaitan dengan minutes, apakah itu berkaitan dengan hard disk ya, dan seterusnya. Oke, masih loading. Ya, oke. Ini saya tutup dulu. Oke, kemudian mana? Oh, ini dia ya. Oke, maka Anda bisa memanage apa di sini? Di sini ada text scheduler, ada shell folder, ada nggak folder yang kita bagikan ke orang lain sehingga dia bisa, atau ada device manager, perangkat apa saja yang dia sedang dijalankan, misalkan ya, atau yang sedang terkoneksi ke sini. Ada nggak perangkat yang dia mengalami konflik, misalkan ya. Ini kan saya pakai Bluetooth, loh kenapa kok Bluetoothnya nggak bisa? Oh ternyata Bluetoothnya dia silang ya, atau merah atau disable misalkan. Apalagi misalkan ada nggak masalah misalkan dengan prosesor misalkan. Oh ternyata prosesornya nggak ada masalah ya, atau soundnya soundnya kok nggak bunyi sih, jangan-jangan drivernya ya, ini juga di sini. Atau berkaitan dengan masalah hard disk ya, atau tempat penyimpanan misalkan. Bagaimana cara mengatur kalau Anda punya hard disk 1 tera, maka apakah itu hanya dibuat C saja atau enggak? Maka untuk bisa membaginya ya jadi cara terbagus supaya komputer Anda juga agak cepat ya, maka Anda bisa bagi-bagi hard disk Anda menjadi beberapa drive ya. Ada C untuk sistem operasi, untuk boot ya, misalkan ada drive D, drive E ya, ini ada drive yang tidak ada namanya tapi sengaja saya sembunyikan ini ya. Ada drive ini sebenarnya bisa diakses, ini sebenarnya bisa untuk menyimpan data juga ya. Ada drive ini juga F yang biasanya saya gunakan untuk kerja ya, dan ada sisa lagi 811 yang dia belum dialokasikan kalau Anda lihat di sini ya. Nah, ini semua jadi untuk mengaturnya Anda bisa pakai sistem operasi. Oke ya, ini kira-kira begitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke ya, ada disk clean up. Jadi kalau Anda menginstal aplikasi kan tinggal klik install, kemudian dia akan masuk dan seterusnya. Tapi kalau Anda misalkan, wah program ini saya nggak butuh lagi, saya akan buang nih program ini, maka kira-kira bagaimana cara membuangnya misalkan ya. Maka kemudian Anda masuk ke kontrol panel ya. Kontrol panel itu semua utilitas ya yang ada di sistem operasi. Jadi kalau Anda punya komputer ya dioper-oper aja, kira-kira apa saja yang bisa dikerjakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah ini ada program misalkan, maka kemudian kita bisa lihat program apa saja misalkan yang sedang yang sedang dijalankan, yang sudah diinstal. Contoh misalkan saya nggak suka BitTorrent, sudah saya nggak butuh BitTorrent. Untuk ini kan untuk download ini ya, biasanya ya ada peer-to-peer. Maka saya bisa klik di sini ada uninstall ya. Jadi kalau misalnya saya lebarkan seperti ini, program apa sih yang paling banyak memakan tempat misalkan, maka Anda bisa lihat hard disk Anda sudah mau habis nih, maka Anda bisa lihat di sini ya, Anda bisa lihat di sini ya, oh ternyata ini memakan sekian, ini sekian, itu bisa kita gunakan ini, bisa kita lihat di sini ya. Nah ini 1,22 giga untuk software Windows update-nya, ini sekian giga, hit film sekian dan seterusnya ya. Ada Blender, ada Xmind ya, ada apa lagi di sini, ada Oracle VirtualBox misalkan ya, ada GitHub ya. Maka bisa saja kemudian Anda, yang ini saya nggak butuh nih,
wah ini bikin habis aja Adobe Creative Cloud ini. Oke lah, saya uninstall, maka saya klik kanan ya, ada install ya, atau ini klik kanan saya uninstall ya. Tapi intinya itu tempat untuk mengubah-ubah tampil. Jadi kalau Anda tidak butuh lagi program yang Anda ingin yang sudah Anda install, maka Anda bisa lakukan hal seperti itu. Ada juga file compression. Oke, kita lihat. Jadi sebenarnya misalnya contohnya begini. Saya punya file nih, sukses adalah misalkan ukurannya adalah 4,832. Ya. Kalau ini dikirimkan lewat ini kan dikirimkan lewat WA misalkan. Ini kebesaran ini, saya pengen dikecilin aja. Maka Anda bisa lakukan kompresi. Ya, klik kanan ya, maka kemudian Anda bisa lakukan kompresi. Sebenarnya di Windows itu juga sudah disediakan untuk, tapi saya menggunakan di sini ada sistem RAR ya. Maka kalau misalnya saya ingin kompres, di sini saya bisa klik add to compress. Sukses ada ini ya. Jadi dari 4,832 kalau Anda perhatikan ya, maka setelah saya kompres dia jadinya 4823 ya, 52 ya, nggak terlalu banyak juga ya karena gambar dan seterusnya. Jadi bisa juga mungkin tidak terlalu. Oke, kalau yang ini flyer 9 GB misalkan ini. Coba saya kompres ya, yang pakai Photoshop ini. Saya coba kompres. Jadi kompres itu artinya membuat filenya itu menjadi jauh lebih kecil ya. Oke, perhatikan. File yang PowerPoint tadi, hasil kompresinya dia nggak begitu jauh berbeda ya. 4852, 48. Tapi kalau Anda perhatikan dari flyer ini, flyer yang asli, file Photoshop ini 9,388 kilobyte atau 9,3 mega. Setelah saya kompres, maka dia menjadi 4,3, berarti dia hasil keberhasilan rasionya itu adalah 50%. Ya, bisa dikompres sampai dengan setengahnya ya, sekitar setengahnya. Ini sudah bagus ini. Jadi terkadang kita butuh untuk menjadikan dia dikompres seperti ini. Tujuannya bukan apa-apa, bisa juga untuk mengamankan data ya. Jadi supaya ketika kemudian dia dikompres, maka ini bisa kita kasih password ya, bisa kita kasih password. Jadi apa sih optionnya? Perlu nggak untuk diprotek misalkan ya? Perlu nggak dia untuk diprotek atau dikasih password ya dan seterusnya. Itu ketika kemudian jadi orang nggak bisa buka ya, tujuannya itu sebenarnya ya. Oke ya. Kemudian kalau mau dijalankan lagi gimana Pak ya, tinggal ini diklik kanan, kemudian kalau tadi dikompres maka lawannya adalah diekstrak. Jadi menunya beda. Jadi untuk file yang dia RAR, kalau diklik kanan dia berupa munculnya adalah menunya adalah berupa ekstrak ya, ekstrak ya. Tapi kalau file yang aslinya yang flyer ini, ketika diklik kanan ya, diklik kanan pada file ini munculnya adalah kompres ya, kira-kira begitu. Yes, oke. Ya, oke. Operating system ya. Jadi ini penting banget, ada istilah tadi multi user, berarti bahwa sistem operasi tersebut itu bisa menggunakan banyak pengguna. Tadi saya sudah tampilkan bagaimana cara menambahkan user baru lagi ya. Tujuannya selain untuk mengamankan juga ya. Kemudian, ini ada ya, sistem operasi juga ada, tadi ada login ya, ada in. Kalau saya logout saya nggak bisa nampilkan lagi ya, karena artinya saya keluar dari Zoom juga nanti ya. Kayak yang penting Anda tahu. Begini teman-teman semua, kalau Anda punya komputer, walaupun itu Anda nggak takut itu dipakai oleh orang lain, tapi bagusnya tetap diberi password. Tujuannya untuk apa? Tetap juga bahwa Anda harus menjaga data privasi Anda. Gimana kalau adik Anda kemudian tiba-tiba pakai komputer Anda yang sedang menyala, kemudian ternyata dia secara nggak sengaja misalkan menguninstall program Anda. Pak, kok canggih begitu Pak? Loh, jangan heran ya, anak SD yang saya tahu itu dia cepat banget belajarnya. Ya, jadi anak saya nggak ada yang jadi anak generasi sekarang, saya yakin juga Anda nggak sama juga, nggak pernah kursus komputer. Ya, cara menjalankan komputer Windows gimana? Cara menjalankan Office nggak mungkin nggak pernah kursus. Zaman dari saya dulu itu kalau mau nyalain komputer itu harus kursus ya. Oh, mencet ini tombolnya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ya, ini kemudian sistem operasi itu ada banyak jenisnya. Ada Windows yang saya gunakan Windows 10 Pro ya.
Kemudian ada OS X ya, punyanya Apple ya, operating system X ini ada Unix ya, ada ini yang biasanya untuk server-server di sini pakai Unix ya. Ada Linux, ada Chrome OS ya. Ternyata Google juga menciptakan sistem operasi ya. Kemudian untuk server juga ada juga sama seperti tadi, ada Windows Server, Mac OS X Server, Unix juga, Linux. Keluarga Linux ini macam-macam ya, ada Ubuntu, ada Edubuntu, pokoknya keluarga Ubuntu. Coba kita lihat. Mungkin Anda pikir kok namanya kok aneh sih Pak, pakai Buntu-buntu kayak usus buntu aja gitu ya. Oke, jadi kalau Anda lihat daftar distronya Linux ya, ada distronya Linux itu ada banyak sekali dan masing-masing dia punya istilahnya ini ada 20. Oke, saya pakai yang ini aja. Datanya punyanya Niaga Hosting, datanya cukup bagus saya kira ya. Jadi di Linux itu orang-orang itu bisa membuat distro. Distro itu artinya semacam versi ya, yang dia itu bisa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ada MX Linux, ada Manjaro, ada Mint, TinyCore, Puppy Linux, SparkClick, ya, Ubuntu, ini juga masuk di dalamnya ya. Ada Linux Mint, Cinnamon, Zorin, Steam, Linux. Ini saya dulu pernah pakai CentOS ya, CentOS, tapi pernah di deprik ya. Jadi nggak muncul lagi. Fedora juga pun sama untuk server, misalkan. Kemudian juga apa enggak? Ya, oke. Kemudian juga Kali Linux. Nah, ini yang bisa dipakai untuk hacking ya. Kali Linux, kemudian juga ada mana lagi yang untuk hacking di sini, ada backtrack nggak masuk di sini ya. Nah, jadi macam-macam, ada juga yang minimalis misalkan ya. Jadi intinya ini ada keterangannya ya. Manjaro ini untuk apa, distro Linux bagusnya untuk apa misalkan ya. TinyCore. Jadi kalau biasanya sih teman-teman yang dia itu dipakai misalnya untuk belajar hacking, biasanya sih menggunakan Linux untuk yang versi untuk ya ini misalnya Ubuntu misalkan ya, untuk biasanya untuk anak-anak, misalnya untuk pendidikan. Di situ ada aplikasi-aplikasi yang menarik sekali ya untuk bisa digunakan. Saya belum pernah pakai Backbox ya. Kali Linux, nah ini nih yang biasanya paling umum dipakai ya. Ini ada Kali Linux itu adalah ini backtrack distro pada muncul Kali Linux itu dipakai untuk ethical hacking dan penetration testing ya, yang paling populer. Kenapa? Karena itu juga ada beberapa fitur yang biasanya digunakan untuk melakukan penetrasi atau untuk melakukan scanning. Kalau nggak salah beberapa yang saya pernah install yang berkaitan dengan itu. Oke, jadi ada saya lupa ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang seperti Python ya juga bisa digunakan juga. Para hacker biasanya sih kalau sekarang banyak menggunakan Python ya, karena banyak sekali script yang bisa dijalankan untuk bisa tadi untuk hacking. Oke. Kemudian server tadi ada mobile ya. Kalau yang mobile saya kira paling cuma ada 3 ini aja ya, Google Android, ada Apple iOS, sama Windows Phone ya. Windows Phone mungkin nggak terlalu populer karena kebanyakan sih memang yang paling merajai adalah Android dan iOS ya. Oke, ini ya desktop operating. Sedangkan kalau di desktop ya ini Windows Mac OS, Unix, Linux, Chrome OS ya. Oke, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya mengapa ada berbagai macam versi dari sistem operasi. Jadi versi-versi tersebut muncul karena melihat kebutuhan ataupun bahkan juga ada perubahan arsitektur. Sambil contoh misalkan nih, kalau Anda pernah paham kenapa kok ada apa beda antara ya X32 dengan X64. Mungkin Anda seringkali ketemu dengan angka seperti ini ya, X32, X64 ini, atau X86 biasanya ya kalau di anunya ya. Ini nih di sistem operasi ini cara mengetahui apakah udah lanjut ke masuk situ ya. Jadi sistem operasi itu, aplikasi itu ada jalan di X86 atau X64 ataupun X32. Itu sebenarnya untuk menyatakan core sebenarnya ya. Ini nih, ini contoh nih, banyak sekali sebenarnya ya yang bisa digunakan untuk
Oke, coba saya lihat kepada Anda. Nah, itu juga berkaitan juga dengan masalah prosesor ya. Jadi kalau misalnya prosesor Anda jalannya di apa gitu. Kalau kemudian Anda juga sistem operasi yang Anda. Jadi kalau misalnya kita bicara sistem operasi, biasanya ada di situ. Dia pakai 64 bit ya atau pakai 32 bit. Ya, maka bisa dilihat prosesornya pakai apa? Pakai prosesornya x64 base prosesor. Sehingga kemudian Anda harusnya pakai 64 bit ya. Jadi kenapa? Karena prosesor itu ada yang 64 bit, ada juga yang pakai 32 bit. Nah, ini kan dia pakai 32 bit. Ya, itu. Oke. Ini penting sekali ya untuk bisa dipahami bahwa komputer saya tuh pakai 32 bit apa 64 bit ya. Nah, maka bisa lihat ya situ. Itu mengapa kemudian karena ada perubahan arsitektur misalkan ya, maka kemudian sistem operasi Windows itu dia akan update ya. Yang terbaru seperti Windows 10 ini dia misalkan dia sudah punya antivirus ya, sudah ada firewall-nya, sudah ada automatic update-nya, sudah ada photo file setting syncros di OneDrive ya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa kenalin ya apa perbedaan antara versi sistem operasi. Jadi Anda bisa cari di sini perbedaan sistem versi ya. Oke. Versi sistem operasi ya. Jadi kalau Anda perhatikan misalnya contohnya adalah Anda punya Windows nih misalkan, maka kemudian di Windows itu kan ada banyak ya. Maka pada sistem operasi Windows ya, itu kira-kira apa yang membedakan misalkan antara sistem operasi di DOS ya. Jadi Windows Microsoft itu sudah pernah menciptakan mulai dari awal-awal itu dia adalah jadi Bill Gates itu kaya awalnya adalah mulai dari dia sistem operasi ini MS-DOS ya. Yang tadi saya tunjukkan pada Anda berupa command itu adalah MS-DOS ya. Microsoft ya Disk Operating System. Maka apa saja ukurannya kecil dan seterusnya. Baru kemudian ada sistem operasi Windows yang dia berupa tampilan ya. Jadi setelah DOS maka sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada perbedaannya ya. Oke, saya kira itu ya. Ya baik. Kemudian apalagi ya tampilannya dia bisa touchscreen ya, dia bisa ada banyak aplikasi untuk ramalan cuaca ya dan seterusnya. Ya, sedangkan pada OS ya, maka kalau Anda beli misalkan MacBook, biasanya sih operasinya sudah otomatis dia pakai Macintosh ini ya, Macintosh Operating System. Ya, latest versionnya itulah OS X ini ya, atau OS 10 atau OS X terserah yang mana aja. Jadi animasinya, tampilannya, pengaturannya, prinsipnya sih sebenarnya sama. Ya, cuman memang ada beberapa tata letak yang berbeda. Contohnya misalkan tombol close-nya, minimize-nya dia berada di kiri. Kalau di Windows misalkan dia berada di kanan ya. Scroll-nya sama, beberapa ikonnya hampir mirip ya dan seterusnya. Ada juga Unix, ada juga Linux ya. Banyak sekali ya kira-kira yang berkaitan dengan sistem operasi ini. Jadi awal mula sistem operasi itu memang dasarnya adalah dari Unix ya. Jadi Linux itu ceritanya gini, komputer-komputer besar dia dikendalikan oleh sistem dengan menggunakan sistem operasi Unix ya. Tetapi kemudian ketika Linus Torvalds itu adalah pencipta ya atau pembuat dari sistem operasi Linux ya. Linus Torvalds. Jadi ada seseorang yang dia itu jago banget di pemrograman C. Jadi dia berpikir gimana ya caranya kemudian saya bisa membuat sistem operasi yang bisa dipakai di komputer kecil gitu kiranya atau PC ya. Karena pada waktu itu sudah ada Microsoft DOS ya dan juga sudah ada Macintosh. Maka kemudian si Linus Torvalds itu dia iseng-iseng dengan teman-temannya, dia kemudian mengembangkan sistem operasi Linux ya. Awal mulanya sebenarnya terinspirasi dari Minix. Jadi sistem operasi itu ada banyak sekali. Minix ini dikembangkan oleh Andreas Tannenbaum. Kalau zaman dulu buku-buku sistem operasi yang banyak nulis itu adalah Andreas Tannenbaum ini ya. Sampai saya sekolah kuliah 92 itu Andreas Tannenbaum itu orang Belanda ya, yang dia menciptakan
sistem operasi Minix tadi. Maka kemudian sampai sekarang Linux itu akhirnya dari Unix, Minix, Linux ya, dan akhirnya kemudian muncullah Android ya. Jadi Android itu sebenarnya cikal bakalnya itu adalah dia dari Linux ya. Jadi kalau Anda perhatikan Linux itu ini ya, itu dia ada semacam kayak turunannya ya istilahnya. Kemudian Chrome ya, saya belum pernah pakai Google Chrome-nya ini, Google ya ini ya. Tapi prinsipnya dia pengen menciptakan, Google itu gregetan ya. Maka akhirnya dia bagaimana bisa menciptakan komputer yang terintegrasi dengan sistemnya ya. Karena semua aplikasi itu kan banyak jalan sekarang di browser. Ya, maka Google berpikir bagaimana menciptakan ya aplikasi yang bisa jalan di browser ya dan sebagai desktop. Oke, server operating system ya ada macam-macam tadi, ada Linux, OS dan seterusnya. Ya, tujuannya untuk apa? Ya kira-kira ya. What are different type ya? Ada iOS, Android dan seterusnya. Oke, saya kira ini bisa dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian operating system ya pada mobile ya, yang paling umum sekali seperti yang saya katakan ada Android ya, yang di handphone Anda, handphone Cina, walaupun nanti kalau salah ada beberapa, kalau nggak salah Nexian, saya lupa, bukan Xiaomi, yang dia akan membuat sistem operasi sendiri karena beberapa fitur. Jadi gini, perang dagang antara Amerika dengan Cina itu berdampak pada Huawei, kok anu sih, pada Huawei ya. Oke, kita lihat beritanya. Ini saya tutup dulu supaya nggak berat ya komputernya, karena semakin banyak yang saya buka tabnya, maka akan semakin juga dia memakan banyak memori ya. Kita lihat bahas isu terakhirnya ya. Huawei, kemudian operating system ya. Saya pernah baca, cuman saya lupa. Jadi ceritanya tuh Huawei, ini dia ini dia. Juni ternyata ya. Kalau Anda beli handphone Huawei ini ya, kalau Xiaomi sih masih tetap dia pakai Android ya, walaupun ada beberapa yang bundling juga. Maka dia menciptakan sistem operasi sendiri, yaitu Harmony. Kenapa kok Huawei sampai dia karena sebenarnya ada beberapa fitur dia itu agak berantem dengan Android yang dikembangkan oleh Google. Walaupun itu komunitas, tapi sekali lagi ingat bahwa Amerika dan Cina itu perang dagang ya, mereka saling bersaing. Huawei dia nggak boleh beli prosesor, komponen-komponennya dari Amerika ya, dan seterusnya ya. Ini problemnya ya. Oke, ini nih kenapa? Karena dia pengen lepas dari jeratan Amerika Serikat. Oke, maka tapi kemudian orang curiga, wah Huawei ini kan jangan-jangan ada handphonenya ada mata-matanya. Nah, itu ya jadi masalah juga ya. Jadi Anda harus mengikuti kira-kira apa sih isu-isu terbaru, mengapa muncul Harmony OS, kemudian bagaimana perbandingan antara Windows misalkan ya dengan Windows Phone dengan Android. Saya dulu pernah pakai Windows Phone tahun berapa ya? Udah cukup lama juga ya, waktu awal-awal itu Windows Phone. Ini Android ya, saya kira sudah cukup familiar di tablet maupun di ini Samsung juga ya. Ada iOS ya di MacBook ya, juga pakai iOS ya. Ada Windows Phone ya punya Microsoft, tampilnya bersama semua sebenarnya ya. Sama semua dipakai. Ya, saya kira itu ya untuk materi kita pada malam hari ini. Silakan, mungkin ada yang Anda ingin tanyakan. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa malam ini kita membahas tentang sistem operasi. Yang saya ingin Anda perlu perdalam lagi adalah berkaitan dengan perbedaan generasi sistem operasi dari Mac OS ya. Mac OS mana Mac OS? Mac OS. Kok gitu tulisannya? Ini dia ya. Jadi Mac OS itu dia punya banyak sekali nama sistem operasi, dan hampir semua nama sistem operasinya adalah nama hewan. Ya, nama hewan. Jadi awalnya sih sebenarnya dia nggak begitu ya. Jadi awalnya itu kemudian dia Mac OS ya X misalkan ya. Jadi kemudian dia ketika dia mengembangkan lagi, maka ada banyak sekali versi ya. Mac OS, maka Cheetah, Puma, Jaguar ya, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion,
sampai Big Sugar. Jadi ini adalah versi-versinya. Jadi versi terbaru ini kapan ini versi terbaru ya? Oke, maka kita bisa lihat misalnya versi terbarunya itu adalah 2020, maka kemudian nih ya Big Sur ini adalah bagian dari yang dikembangkan oleh ya, Mac OS. Oke, coba kita lihat. Tadi adalah Big Sur itu 2000 ya versi ya, Mac OS ya, Big Sur. Nah, ini kira-kira kita bisa punya. Maka apa sih kira-kira perbedaannya dengan sebelumnya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Kita bisa browsing ya. Oh, ternyata berkaitan dengan akses internet yang jauh lebih cepat, misalkan lebih nyaman, keamanan dan seterusnya ya. Itu kira-kira begitu. Ya, apalagi sih kira-kira? Oke, atau generasinya apa? Versi ya, generasi Windows misalkan ya. Ya, kita pengen lihat. Jadi kalau Anda perhatikan dari generasinya Windows, maka Windows pun ya juga punya banyak versi. Jadi Windows versi 1 ya, Windows versi 2, 3. Ini Windows versi awalnya nggak stabil ya. Tapi ketika kemudian masuk ke Windows versi 3, maka ini sukses jadi. Windows begitu sukses ya. Karena kalau pada ini tampilannya masih kasar, masih memori masih terbatas ya. Kemudian untuk jaringan muncullah Windows 3.1 ya, ada Windows for Group, ada Windows NT, ada juga Windows yang gagal diluncurkan ya. Sebenarnya di sini ada Windows 97, saya nggak tampilkan ya. Jadi ada Windows 95, ada Windows 97. Windows 97 itu ada gagal ya, karena kalau saya lupa kenapa, Millennium Bug atau gimana ya. Jadi ada Windows yang gagal ya, Windows gagal versi 97 kalau nggak salah. Jadi ada banyak sekali yang kemudian Windows kok ini sih? Saya lupa Windows 95 atau Windows saya lupa namanya. Ya, oke, kita lihat. Ini nih ya. Jadi ada Windows 98 ini masih bagus, ada Windows 2000 yang Millennium Bug tadi itu, ada Windows ME tampilannya sudah bagus banget. Kemudian ada Windows XP. Windows XP itu adalah sistem operasi yang cukup lama digunakan ya, karena dia juga cukup ringan ya digunakan. Terus ada Windows Server ya, Windows Server 2003 itu, jadi kalau kemudian ada komputer yang bisa dipakai untuk server, maka instalnya ini. Dan instalasinya nggak mudah ya, konfigurasinya, sistem keamanannya, dia pakai apa, ini banyak sekali ya, sistem backupnya misalkan ya. Ini yang gagal ini ya, Windows Vista ini yang gagal ini. Windows Vista ini nggak itu. Ada Windows Server 2008 ya. Pada generasi Windows Server ini sampai di sini yang 2008 ini. Oke, kemudian ada Windows 7. Nggak lama kemudian Windows 8. Tapi kemudian Windows 7 ini sebenarnya merupakan evolusi yang cukup bagus karena sangat berbeda dengan sistem operasi Windows sebelumnya ya. Ada Windows 8 yang menambal kekurangan dari Windows 7. Kalau nggak salah ada beberapa program yang dia nggak jalan di Windows 7, sehingga kemudian Windows 8 dia bisa kompatibel ya, karena sudah beralih dari 32 bit ke 64 bit kalau nggak salah ya di Windows 7 ini ya. Ada Windows 8 dan yang terakhir itulah Windows 10. Saya pakai Windows 10. Itu pun sebenarnya waktu awal-awal tuh saya pakai Windows 7, tapi nggak tahu kemudian ketika Microsoft menawarkan untuk menginstal Windows 10 versi beta, saya install Windows 10 versi beta ya, karena kan waktu itu kan versi percobaan kan ya. Oke, dan seterusnya ya, itu kira-kira begitu. Anda bisa baca sendiri ya di sini apa sih perbedaan-perbedaan dari sistem operasi tersebut ya. Oke, teman-teman, saya kira itu untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaankah atau ada pernah pengalaman buruk dengan hidup Anda? Enggak ya. Maksud saya dengan pengalaman hidup Anda dengan tapi jangan dengan mantan ya, ini di luar pembahasan kita ya, pokoknya dengan komputer lah kira-kira ya. Kalau mantan sih ya Anda harus belajar untuk move on. Bagaimana Pak? Saya tuh orangnya nggak bisa move on Pak. Ya kalau Anda nggak bisa move on, Anda bisa ikut pelatihan saya tentang mindset. Saya sudah kasih flyernya kemarin tadi ya. Ya kalau Anda pengen belajar tentang bagaimana cara move on, bagaimana cara untuk bisa tetap termotivasi, bagaimana cara untuk bisa kalau Anda kerja, Anda punya motivasi untuk bisa meningkat lagi kerjanya, maka Anda bisa ikut
pelatihan tentang mindset nanti di hari Minggu ya. Kira-kira begitu. Gratis. Ya, karena ada yang tanya, "Pak, bayar apa enggak?" Gratis. Ya di kelas lain saya kasih flyernya malah dia tanya gratis atau bayar ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh WA di grup atau langsung ke saya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.